Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah 9 peristiwa di bulan Dzulhijjah. Mari kita mulai kisah penuh hikmah ini. 9 peristiwa di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, bulan yang memiliki keistimewaan dan keutamaan yang penuh dengan berkah. Bulan Dzulhijjah juga merupakan salah satu bulan haram yang ada dalam bulan Qomariyah. Di balik keberkahan yang melimpah, ternyata di bulan Dzulhijjah juga terdapat beberapa sejarah penting atau peristiwa mulia yang pernah terjadi pada bulan tersebut. Dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa-peristiwa mulia ini. Di antaranya, yang pertama, peristiwa Nabi Adam yang diampuni Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 1 Dzulhijjah. Kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam telah membuat kesalahan karena memakan buah terlarang. Oleh karena itu, Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Yang kedua, peristiwa Nabi Yunus dikeluarkan dari dalam perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan besar setelah meninggalkan kaumnya yang menolak dakwah dari Nabi Yunus kala itu. Saat berada di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus mengucapkan doa yang diabadikan dalam Al-Quran pada tanggal 2 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu dan mengembalikan Nabi Yunus ke daratan. Yang ketiga, doa Nabi Zakaria diijabah. Nabi Zakaria alaihissalam yang tidak mempunyai anak selalu pantang menyerah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya mengandung seorang putra. Dengan kegigihan Nabi Zakaria dalam menjalani ujian, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengijabah doa Nabi Zakaria itu. Doa itu diijabah pada tanggal 3 Dzulhijjah saat umurnya sudah 120 tahun. Yang keempat, peristiwa Maryam melahirkan Nabi Isa pada tanggal 4 Dzulhijjah. Nabi Isa alaihissalam lahir. Malaikat Jibril pernah berkata kepada Maryam dalam surat Ali Imran ayat 42-47 bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki yang suci. Perkataan itu terbukti dan ia pun dicemooh oleh masyarakat. Yang kelima, Nabi Musa lahir dan dirawat di lingkungan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam lahir ketika Fir'aun menerapkan kebijakan untuk membunuh semua anak laki-laki di Mesir. Tepatnya pada tanggal 5 Dzulhijjah. Ibu Nabi Musa yang baru saja melahirkan segera menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil dan kemudian ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun. Yang keenam, peristiwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 6 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 6 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya dan terhindar dari siksa malapetaka. Yang ketujuh, peristiwa pintu-pintu neraka ditutup dan dikunci pada tanggal 7 Dzulhijjah. Pintu-pintu neraka ditutup dan dikunci dan baru akan dibuka setelah hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 7 Dzulhijjah, maka akan terhindar dari 30 pintu kesusahan dan dibukakan baginya 30 pintu kemudahan. Yang kedelapan, peristiwa Nabi Ibrahim diperintahkan membangun Ka'bah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ketika bangunan Ka'bah telah jadi, Nabi Ibrahim merenung apakah yang ia lakukan mendapat pahala atau tidak. Maka
disebutlah hari ke-8 dari bulan Zulhijjah dengan Yaumut Tarwiyah, yang artinya hari merenung dan berpikir. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim bermimpi mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Maka seharian Nabi Ibrahim berpikir, apakah perintah itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala atau dari setan? Maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala yang nilainya hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang tahu. Yang kesembilan, peristiwa mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Sebelumnya pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi. Kemudian Nabi Ibrahim yakin betul bahwa mimpinya di malam ke-9 Zulhijjah itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari setan. Hari ini disebut Yaumu Arafah karena tempat yang digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail dinamakan Arafah. Demikian kisah-kisah di bulan Zulhijjah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.